Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa semua. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun, dan kita pun berharap dan berdoa untuk keluarga kita. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Kita pun berdoa untuk bangsa kita, mudah-mudahan wabah virus corona ini segera oleh Yang Maha Kuasa diangkat dari tanah air tercinta kita, sehingga kita bisa beraktivitas normal sebagaimana biasanya. Dan pada pertemuan kali ini, Bapak mengingatkan kita berada di dua pertemuan terakhir sebelum ujian akhir semester, dan bagi teman-teman yang belum tugasnya lengkap, dalam artian ada beberapa yang mungkin tugasnya belum sempat dikerjakan, silakan untuk dikerjakan dan segera untuk dikumpulkan, karena Bapak akan merekap sesegera mungkin tugas-tugas teman-teman sekalian. Dan mungkin tentang informasi ujian akhir semester Bapak akan sampaikan di akhir pertemuan nanti ya. Jadi teman-teman pastikan ini disimak sampai akhir karena akan ada informasi tentang ujian akhir semester dan bagaimana mekanisme dan bagaimana bentuk tugasnya dan apa temanya mungkin nanti Bapak akan sampaikan. Dan jangan sampai keliru karena kalau misalkan melihat hasil dari ujian tengah semester kemarin, itu masih ada yang keluar dari tema. Teman-teman pastikan ketika temanya itu sudah ditentukan, itu adalah salah satu bagian penting teman-teman mengerjakan tugas, dalam artian itu acuannya. Jadi apabila ada yang keluar dari tema, maka otomatis itu akan sangat mengurangi nilai secara signifikan, ya. Apalagi diserahkannya terlambat. Ya, seperti itu. Baik, pada pertemuan kali ini Bapak ingin sedikit mereview tentang tugas kita di beberapa pertemuan sebelumnya. Sebelumnya kita sudah latihan menggambar perspektif ya, satu titik hilang. Kemudian kita juga sudah berlatih menggambar perspektif dua titik hilang. Kemudian kita juga sudah berlatih menggambar perspektif dua titik hilang plus manusia ya. Jadi yang hari ini kalian kumpulkan itu adalah berupa objek dua titik hilang ya, bangunan, objek titik hilangnya dua ya, secara perspektif dan ada manusianya ya. Jadi manusianya teman-teman nanti kita akan sama-sama mereview ya. Manusia ini hanya sebagai pelengkap saja. Dalam artian ya objek utamanya tetap tetap eh, bangunan yang teman-teman gambar. Dan pada pertemuan kali ini kita akan menggambar dan berlatih menggambar perspektif dua titik hilang plus manusia plus kendaraan. Nah, jadi ada tiga faktor. Pertama bangunannya, kedua manusia, ketiga adalah kendaraan. Ya, seperti itu. Kita akan berlatih dan sedikit mendemokan bagaimana tahapan teknis yang benar menggambar dua titik hilang manusia dengan kendaraan ya. Dan teman-teman sekalian, mohon maaf dengan situasi seperti ini, Bapak agak kesulitan kalau harus menggambar di kertas ya, menggambar di kertas sambil kemudian direkam. Kecuali mungkin kebetulan Bapak punya perangkatnya begitu ya. Tapi untuk perangkat perekaman itu sendiri kalau menggunakan handphone sambil Bapak menggambar itu agak sulit. Sehingga mohon maaf untuk setiap demo menggambar perspektif ini, yaitu Bapak menggunakan perangkat digital supaya memudahkan untuk merekam dan mendemokan kepada teman-teman semua. Dan mungkin meskipun digital, Bapak akan tetap menggunakan sebuah software yang notabene bisa disetting menggunakan fitur-fitur yang mirip dengan cat air. Ya. Baik, kita akan langsung saja mendemokan seperti apa.
Nah, pada kesempatan kali ini Bapak menggunakan software Adobe Photoshop dan Bapak sudah menyiapkan sketsanya, jadi supaya tidak terlalu lama ya, karena membuat sketsa juga lumayan brainstorming, berpikir tentang objeknya itu ya. Dan karena video ini direkam, gak apa, demo ini direkam maksud Bapak ya, divideokan begitu. Dan itu ada batas waktunya dan juga ketika misalkan itu terlalu lama, ketika diupload juga akan biasa menemui kendala ya, umumnya seperti itu. Baik, Bapak sudah siapkan sketsanya ya. Nah, teman-teman perhatikan ini ada bangunan ya, dan ini adalah bangunan yang kalau misalkan dilihat dari segi sudut pandang perspektif ini dua titik hilang ya. Kenapa dua titik hilang bukan tiga titik hilang? Kalau tiga titik hilang itu biasanya ke atas atau ke bawahnya itu sangat runcing ya. Jadi eh, kalau misalkan seperti ini dua titik hilang seperti itu. Dan di sini juga ada mobilnya ya, ada, nah ini mobil, jadi ada kendaraan, tadinya Bapak mau buat beberapa cukup banyak, tetapi khawatirnya itu menjadi standar buat teman-teman sehingga kendaraannya tidak perlu banyak ya, cukup satu atau dua saja. Kemudian di sini juga ada manusia. Nah ini yang menjadi pertanyaan kemarin dan nampaknya Bapak juga belum menemukan ini ya. Jadi untuk manusia ini, kalau misalkan teman-teman lihat ya di video yang sudah Bapak publish di pekan kemarin, itu manusianya kecil aja. Ya. Jadi ada beberapa yang mengumpulkan manusianya besar. Enggak, yang harus besar itu adalah bangunannya, bukan manusianya. Jadi sebagaimana, coba teman-teman lihat kembali materi kemarin yang sempat Bapak perlihatkan kepada teman-teman semua, ya demokan begitu, itu manusianya kecil, bangunannya yang besar. Jadi manusia itu ya hanya pelengkap saja dan tidak perlu dia detail. Jadi dia hanya sebagai pemanis saja dan ukurannya kecil dan tidak perlu terlalu anatomis juga ya. Asalkan ya masuk akal saja gitu. Kalau misalkan manusia besar sampai genteng yaitu manusia raksasa ya, itu tidak anatomis dan tidak rasional. Tentunya kita buat yang rasional saja, ukurannya tidak terlalu besar juga dan tidak perlu detail teman-teman membuatnya. Baik, teman-teman sekalian, kita akan coba langsung saja. Ya, ketika teman-teman, langkah pertama adalah, jadi langkah pertama, teman-teman membuat sketsa bangunan, ya, kemudian manusianya, kemudian kendaraan. Kendaraannya bebas ya, boleh apapun, silakan. Nah, tadi sudah ya, sketsanya sudah dibuat. Kemudian yang kedua adalah teman-teman membuat warna dasar, ya, membuat warna dasar. Baik, kita akan praktekkan. Nah, ketika dicat air, teman-teman itu dia kan saling ini ya, saling menumpuk. Karena dia sifatnya transparan, jadi ketika ditumpuk dia akan semakin tebal warnanya. Nanti Bapak akan perlihatkan contohnya ya. Ini meskipun digital tapi cita rasanya manual, seperti cat air pada umumnya.
Nah, perhatikan ini ketika catnya dioleskan 2 kali, maka dia akan semakin tebal, sehingga pastikan dia tidak saling menumpuk ya, seperti ini. Oh ya, kalau misalkan teman-teman membuatnya di kuas biasa, tentunya pastikan dia tidak terlalu keluar dari jalur ya. Jadi tidak terlalu keluar dari objek. Karena kalau di digital itu bisa dihapus, tapi kalau misalkan manual kan nggak bisa ya. Ya, ini sebagai contoh saja. Mudah-mudahan kalau suatu saat kita bisa belajar lagi di kelas, kita bisa menemukan langsung versi manualnya.
Nah, teman-teman, pastikan ketika membuat sebuah bangunan, kita harus memastikan di mana letak sinar matahari atau sinar itu datang, sehingga kita bisa mengetahui atau bisa memberikan efek bayangan itu tepat, begitu ya. Nah, kalau di Photoshop itu ada fitur seperti ini untuk memblurkan. Nah, tadi kayaknya kebesaran. Sehingga efeknya seperti cat air. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman sekalian, karena waktu juga ya. Jadi ini direkamnya dan tidak bisa terlalu lama, dan memang ketika diupload juga kalau ukurannya terlalu besar dengan sinyal di daerah Bapak itu tidak, khawatirnya tidak memungkinkan. Baik, itu saja mungkin. Silakan teman-teman bisa berlatih langsung yang di rumah. Mungkin ini Bapak sedikit, mungkin ini di sini karena keterbatasan waktu, Bapak mungkin saja langsung memperlihatkan contoh pekerjaan yang kalau misalkan dibuat menggunakan cat air ya, kurang lebih. Nah, ini eh fan art Bapak kemarin, ya Bapak iseng-iseng aja gitu ya, mengisi waktu luang. Nah, jadi teman-teman, ketika menggunakan cat air itu pastikan matahari itu datang dari mana ya. Kalau misalkan matahari datang dari mana atau sinar datang dari mana, ya maka teman-teman pastikan, nah ini kalau misalkan sinar datang dari sini atau datang dari sini misalkan, nah maka otomatis di bawah objeknya itu harusnya ada bayangan begitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan matahari atau sinar datang dari atas, maka otomatis objek yang di atas itu jauh lebih terang daripada objek yang di bawah. Nah, ini yang di bawah. Ini lebih terang. Ini gelap. Ya, seperti itu. Dan begitu juga berlaku pada yang lain ya, jadi seperti em, batu gitu ya. Karena sinar datang dari sini, maka ini terang, maka ini gelap. Ya, itu sih sebenarnya konsep dasar bagaimana kita membuat sebuah bayangan, efek bayangan gelap terang pada sebuah karya seni cat air seperti itu. Dan itu bisa ditimpa. Jadi kalau misalkan timpaan pertama mungkin terlalu transparan, bisa ditimpa lagi dengan cat yang sama, warna yang sama, tapi dengan 2 kali timpaan maka dia akan lebih gelap. Baik, mungkin itu saja. Bapak akan kembali menyampaikan terkait dengan UAS ya. Jadi teman-teman sekalian, untuk UAS itu teman-teman diminta untuk menggambar suasana sekitar rumah. Rumah siapa? Rumah teman-teman sendiri atau boleh rumah tetangga ya. Nah, cuman suasana ini teman-teman foto ya, kemudian dikirim ke Bapak pekan depan berbarengan dengan tugas yang sekarang teman-teman kerjakan. Dikirim ke Bapak untuk apa? Untuk yang disebut dengan asistensi. Wah, Pak, kenapa harus ada asistensi? Khawatir yang teman-teman foto dan akan teman-teman kerjakan itu khawatirnya terlalu
mudah atau khawatirnya terlalu susah begitu. Jadi harus ada asistensi. Mungkin nanti teman-teman mengirimkan 3 alternatif foto suasana rumah ya. Di luar rumah ya, di luar rumah. Mungkin satu foto rumah sendiri, satu fotonya rumah tetangga sebelah kanan, satu fotonya lagi adalah rumah tangga sebelah kiri. Pak, bagaimana kalau misalkan saya masih tinggal di Bandung, masih ngekos di Bandung? Ya udah, teman-teman lihat aja kanan kiri situasinya di foto dan dikirim ke Bapak. Seperti itu ya. Terima kasih, mungkin itu saja. Mudah-mudahan cukup mampu menjelaskan dan mohon maaf Bapak mendemokannya tidak bisa full karena memang berbenturan atau berhalangan juga dengan masalah kuota dan sinyal ya. Jadi bukan kalau kuota alhamdulillah ya kita sudah mendapatkan subsidi dari kampus. Adapun untuk problemnya adalah sinyal, teman-teman. Jadi di sini itu Bapak sinyal Telkomselnya itu HSDPA bukan 4G. Sehingga kalau misalkan upload video itu suka lama sekali gitu ya. Dan kalaupun terlalu lama videonya itu kadang-kadang sering gagal seperti itu. Ya itu saja mungkin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.